Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warnia Priyati dan saya Tri Lutfi Oktavia Naomi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang lipid dan membran. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu mampu mengkaji implikasi lipid dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan video yang pertama itu menemukan dan mempelajari materi lipid dan membran. Yang kedua, menentukan materi yang telah didapatkan menjadi video. Ketiga, selanjutnya persiapan membuat video, dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati, pengeditan video agar menarik. Materi singkat tentang lipid. Lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam dan ciri-cirinya adalah ketidaklarutannya dalam air. Fungsi biologi lipid sangat beragam seperti sumber energi dan pembentukan membran sel. Lemak dan minyak adalah bentuk energi simpanan utama dalam banyak organisme. Lemak memiliki fungsi lain dalam tubuh dan dibutuhkan jumlah lemak yang cukup dalam makanan agar kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik. Yang pertama, sumber energi. Lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Kalori yang dihasilkan lemak lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kalori sendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Yang kedua, membantu tubuh menggunakan vitamin. Fungsi lemak bagi tubuh selanjutnya adalah membantu tubuh agar vitamin yang masuk dapat disalurkan dengan baik. Lemak adalah salah satu zat yang membantu vitamin A, D, E, dan K agar larut ke dalam usus. Lemak juga membantu vitamin-vitamin tersebut agar menyerap zat-zat penting dari vitamin-vitamin tersebut. Yang ketiga, pembangunan sel tubuh. Lemak adalah bagian penting dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Lemak membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat terbangun dengan baik. Selain itu, lemak juga menyusun sel-sel agar sel tersebut dapat bekerja dengan baik. Sebagai contoh, lemak membantu menyelimuti setiap sel dalam saraf agar dapat menghantarkan pesan lebih cepat dan baik. Yang keempat, pembangunan hormon. Lemak adalah zat yang digunakan tubuh untuk membuat prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa seperti hormon yang berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh seperti tekanan darah, sistem saraf, denyut jantung, konstruksi pembuluh darah, dan pembekuan darah. Lemak juga berfungsi untuk membentuk hormon-hormon lain yang ada di dalam tubuh. Menjaga tubuh tetap hangat. Lemak yang tidak digunakan oleh tubuh akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi sebagai isolator sehingga suhu tubuh lebih mudah terkendali dengan adanya jaringan lemak yang cukup. Tubuh pun akan tetap hangat. Yang keenam, lemak melindungi organ tubuh. Lemak juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh dari kerusakan. Selain itu, lemak juga berperan dalam membangun sel dan memproduksi hormon sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Pada janin dan anak, asupan lemak sehat juga berperan penting dalam mendukung perkembangan jaringan otak dan saraf serta proses tumbuh kembang. Bahan atau objek serta alat yang digunakan. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah telur, minyak goreng, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Alat yang digunakan yaitu laptop dan kamera dalam proses editing video. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan dalam editing video yaitu CapCut. Cara pembuatan telur balado. Yang pertama, rebus telur hingga matang, kemudian goreng telur yang telah direbus dan dikupas. Yang kedua, haluskan semua bumbu dengan blender, tambahkan 2 sendok makan minyak agar bumbu lebih halus. Siapkan wajan bersih, tuang bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan, kemudian tumis bumbu. Tambahkan daun jeruk. Yang keempat, masak bumbu hingga harum dan matang. Tambahkan sedikit air dan masak hingga mendidih. 5. Masukkan telur ke dalam bumbu, tambahkan daun, bawang, dan aduk rata. Masak telur hingga bumbu cukup masak, kemudian koreksi rasa. 7. Angkat telur bumbu balado yang telah matang. Habis itu sajikan. Pembahasan. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi.
Zat makanan pada putih telur yang terbanyak adalah protein, albumin, dan paling sedikit adalah lemak. Putih telur banyak mengandung protein albumin. Putih telur terdiri atas 3 lapisan yang berbeda, yaitu lapisan tipis putih telur bagian dalam 30%, lapisan tebal putih telur 50%, dan lapisan tipis putih telur luar 20%. Pada telur segar, lapisan kulit putih telur tebal bagian ujungnya akan menempel pada kulit telur. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Di sisi lain, hampir semua lemak terdapat pada kuning telur yaitu mencapai 32%, sedangkan pada putih telur terdapat lemak dalam jumlah sedikit. Dengan kata lain, putih telur merupakan sumber protein sedangkan kuning telur merupakan sumber lemak. Lemak pada telur terdiri dari trigliserida lemak netral, fosfolipida umumnya berupa lecitin, dan kolesterol. Jumlah asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat pada produk hewan. Asam lemak utamanya adalah asam oleat, palmitat, linoleat, dan asam stearat. Fungsi trigliserida dan fosfolipida umumnya menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Telur mengandung hampir semua vitamin kecuali vitamin C, vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K, vitamin yang larut dalam air, tiamin, riboflavin, asam pantoteat, niacin, asam folat, dan vitamin B12. Telur ayam negeri memiliki beberapa kandungan gizi yang perlu kamu tahu. Dalam 80-100 gram telur ini mengandung 162 kalori energi, 12,80 gram protein, 11,50 gram lemak, 0,70 gram karbohidrat, 54 mg kalsium, 180 mg fosfor, 3 mg zat besi, 900 IU, vitamin A, dan 0,10 mg vitamin D. Jadi, dapat disimpulkan, lipid adalah kelompok senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia dan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Di sisi lain, hampir semua lemak terdapat pada kuning telur yaitu mencapai 32%. Sekian pembahasan materi tentang lipid dan lemak. Sekian pembahasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.